Baik pemirsa, kami bersama dengan Bapak Letnan Kolonel Infanteri Wahyu Yunus SIP, di mana Bapak sekarang alhamdulillah dalam keadaan sehat-sehat dan menyampaikan hal yang sangat luar biasa ini. Ya, baik pemirsa, kita dapat mendengarkan nanti bersama dengan kami. Baik Bapak, mungkin kita dengan perbincangan kita ini mungkin ada hal yang perlu yang disampaikan yang untuk khususnya kepada para TNI ini. Nah, Bapak mungkin bisa menyampaikan apa saja tingkat pokok TNI Angkatan Darat. Silakan Bapak. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Nama saya Wahyu Yunus, pangkat Letnan Kolonel Infanteri. Alhamdulillah saya sebagai Komandan Kodim 1406 Wajo. Terkait tadi pertanyaan ataupun yang disampaikan oleh dari Bapak, bagaimana tugas pokok TNI. Jadi tugas pokok TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu ada 3. Yang pertama adalah menegakkan kedaulatan negara. Kemudian yang kedua menjaga keutuhan wilayah, dan yang terakhir yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi 3 tugas pokok kita ini TNI, bisa dikatakan TNI adalah benteng terakhir negara kita. Untuk yang tadi saya sampaikan itu ada 3 tugas pokoknya. Iya Pak, terkait tadi tugas pokok. Nah, ini Pak, kita juga terkait dengan rekrutmen atau penerimaan TNI Angkatan Darat. Apakah ada tingkatannya ini ya Pak? Iya, betul. Jadi di dalam 1 tahun itu untuk pendaftaran TNI atau menjadi seorang tentara dalam 1 tahun itu ada bermacam-macam kriteria ataupun bermacam-macam pendaftaran. Yang pertama, untuk pendaftaran tamtama atau calon tamtama dalam 1 tahun itu ada 2 kali. Dan pendidikannya selama 6 bulan. Kemudian calon bintara PK, prajurit karir. Jadi dalam 1 tahun itu ada 1 kali pendaftarannya. Kemudian pendaftaran akademi militer dalam 1 tahun 1 kali juga. Dan pendaftaran SEPA PK atau disingkat sebagai Sekolah Perwira Karir TNI Angkatan Darat 1 tahun dalam 1 kali. Jadi itu bermacam-macam pendaftaran TNI apabila generasi muda kita ini ingin mendaftarkan diri menjadi abdi negara melalui profesi tentara. Oh iya Pak, luar biasa ya Pak. Nah, ini ada juga ini kami sampaikan Pak, ini apa saja apa saja persyaratan yang disampaikan, yang disiapkan untuk mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ini, Pak. Dalam waktu dekat ini pendaftaran calon tamtama prajurit karir tahun anggaran 2025 ini mulai kemarin bulan Desember kemarin tanggal 23 Desember 2024 dan sampai dengan batasnya tanggal 29 Januari 2025 itu bisa dilakukan pendaftaran online. Jadi tidak perlu lagi jauh-jauh dari rumah menuju ke tempat pendaftaran, tapi bisa juga mendaftar melalui online. Nah, inilah efektivitas dalam pendaftaran TNI. Kemudian untuk persyaratannya TNI yang jelas pasti menjadi warga negara Indonesia. Kemudian tidak memiliki kriminal atau pernah tersangkut dengan kejahatan. Kemudian tentunya pasti sehat jasmani dan rohani. Nah, itu paling pokok. Kemudian yang terakhir beriman dan takwa kepada Tuhannya.
Jadi menjadi tentara ini itu persyaratannya salah satu contoh, dan terakhir itu umur paling rendah 17 tahun untuk menjadi seorang tentara. Nah, ya Pak, ini ada yang paling perlu yang diketahui oleh masyarakat ini pada umumnya ya. Ini terkait dengan apa namanya menjadi tentara atau namanya TNI Angkatan Darat ini sangat perlu diketahui ini karena biasanya ada terkait dengan pembayaran, biaya. Nah, ini kami sampaikan Pak, ini dalam pelaksanaan rekrutmen TNI Angkatan Darat, apakah dipungut biaya ini Pak? Itu sebenarnya tidak ada dipungut biaya, ataupun tidak ada yang menjanjikan apabila bayar sekian kemudian bisa menjadi seorang tentara. Tidak ada. Jadi menjadi seorang tentara itu ada beberapa pentahapan ataupun seleksi yang harus dilalui oleh calon tentara. Yang pertama adalah kesehatan, yang tentunya sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua adalah akademik, harus memiliki intelektualitas. Kemudian kemudian psikotes atau psikologi. Kemudian yang terakhir adalah mungkin wawancara, apakah terkait dengan adanya organisasi G30 SPKI atau adanya sangkut pautnya dengan itu, sehingga itulah seleksi yang harus dilalui oleh calon seorang tentara. Jadi kalau di luar itu ada mengatakan harus bayar sekian, harus bayar berapa, itu sebenarnya tidak ada. Itu saya yakin itu pasti berbohong. Itu hoax itu. Jadi masuk tentara itu memang gratis. Yang penting seorang tentara itu dalam mengikuti seleksi harus memang betul-betul siap. Harus menyiapkan diri, baik mental, fisik, akademik, dan semuanya itu. Karena seorang tentara itu memang harus siap mengikuti pendidikan dan siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Berarti ini murni ya Pak? Murni, betul. Penerimaan ini. Alhamdulillah Pak, ini yang adanya informasi ini ini juga ini kami sampaikan Pak, apa saja upaya dari Bapak Danding menyelaksanakan masyarakat bahwa penerimaan TNI Angkatan Darat gratis atau tidak dipungut biaya ini. Upaya saya yang jelas pasti saya memberikan kampanye-kampanye kepada anak-anak sekolah yang akan menyelesaikan sekolahnya, sekolah menengah atas ini, SMA ataupun sekolah-sekolah yang lain. Tentunya juga saya memberikan instruksi kepada para babinsa yang ada di desa agar mengkampanyekan, memberitahukan kepada generasi muda kita yang ingin menjadi seorang tentara bahwa masuk tentara itu tidak dipungut biaya sedikit pun. Semuanya harus siap. Tidak ada mengeluarkan finansial atau mengeluarkan uang untuk menjadi seorang tentara. Sehingga itulah upaya-upaya kita, dan alhamdulillah generasi yang ada di Kabupaten Wajo ini sangat berantusias untuk mendaftar. Dalam waktu dekat ini pendaftaran calon tamtama PK TNI AD yang sudah dibuka mulai bulan Desember sampai dengan tanggal 29 Januari 2025. Itu upaya-upaya kami. Jadi ini banyak yang dibuka untuk kegiatan sosialisasi untuk pelaksanaan penerimaan ini ya Pak. Pak. Nah, mungkin ada pesan Bapak Pak Danding untuk para generasi muda yang akan yang ingin menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ini Pak, khususnya di Wajo ini Pak. Kesan saya dan pesan saya, mari generasi-generasi muda, pemuda-pemuda khususnya di Kabupaten Wajo, mari mendaftar menjadi abdi negara, seorang tentara melalui profesi tentara ini. Dan saya katakan, saya tegaskan, dari pimpinan, dari atasan kami tidak dipungut biaya sedikit pun, atau tidak ada mengeluarkan dan menjanjikan
bahwa masuk tentara harus membayar sekian, tidak ada. Sehingga melalui podcast ini saya menghimbau apabila ada yang mengatakan seperti itu, tolong melapor kepada Kodim 1406 Wajo sehingga kami akan tindak tegas oknum-oknum yang mengatakan seperti itu ataupun menjanjikan masuk tentara akan dikenakan biaya atau dijanjikan lulus namun harus membayar dengan sekian. Tidak ada. Sehingga saya mengajak generasi muda, siapkan mental, siapkan fisik, siapkan pengetahuan sehingga menjadi seorang tentara yang memang betul-betul harus siap melindungi atau mempertahankan negara dan siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Itu kesan dan pesan saya, Pak. Oke, ya Pak ya, terima kasih Pak Randin. Ya, baik pemirsa, itulah tadi kita mendengarkan wawancara singkat bersama kami dengan Bapak Letnan Kolonel Infanteri Wahyu Yunus SIP di Kodim 1406 Wajo. Baik pemirsa, itulah yang dapat kami laporkan dari tim Warta TV Takbir melaporkan.